Halo, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video pesan penting untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Sagittarius. Karena kemarin Sagittarius itu barengan dengan video yang aku upload ini terakhir ya aku upload ya. Jadi kita langsung aja nih Sagittarius ke pesan pentingnya kamu, oke? Nah, ini tuh bersifat timeless guys, pesan pentingnya. Jadi kapanpun kamu merasa terdorong untuk nonton video ini, adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menonton. Oke. So, Sagittarius, apa aja sih pesan penting yang bisa aku sampaikan ke kamu di video kali ini guys? Mari kita tarik 3 kartu ya. Oke, 1 kartu untuk kehidupan umumnya kamu, 1 kartu untuk kehidupan asmaranya kamu, kemudian 1 kartu untuk saran kamu di periode ini. Dan kartu bawah ada kartu Eight of Summer atau Eight of Cups ya guys. Oke. Kita coba lihat untuk kehidupan umum kamu ya. Ada kartu Four of Autumn atau Four of Pentacles guys di Rider Waite ya. Berhematlah Sagittarius, apapun itu maknanya bagi kamu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada sebuah pengambilan keputusan, jangan ambil keputusan apapun dulu. Yang ketiga, kalau misalnya di sini ini berkaitan dengan urusan berbagi, untuk kali ini sarannya adalah jangan, apapun itu maknanya bagi kamu ya. Mungkin kamu di sini ingin berbagi atau menolong seseorang. Sarannya di sini jangan siapapun orangnya ya, karena di sini juga ada kartu Eight of Summer atau Eight of Cups. So ada sesuatu di sini yang nggak layak aja gitu loh dapet fokus atau bantuan kamu ya Sagittarius ya. Kayak ada beberapa pihak yang nggak perlu ditolong, ada beberapa pihak di sini yang nggak perlu mendapatkan keramahan hatinya kamu. Aku ngeliat di sini. Kita coba klarifikasi nanti ya Four of Autumn ini. Di kartu asmara ada Ten of Autumn. Ini kayaknya sangat to the point ya. Kalau misalnya di sini kita bicara soal relationship yang dimana kamu pacaran dengan seseorang, kemudian kamu ngerasa kayak bingung gitu ya, memutuskan apakah saya harus lanjut dengan orang ini atau tidak. Sarannya di sini adalah Ten of Autumn. Minta kejelasan, minta kepastian. Spesifiknya pernikahan. Oke. Jadi let's say kamu sekarang berada di sebuah persimpangan ya, dalam hubungan kamu dengan seseorang. Kamu udah lama menjalin hubungan sama orang ini, atau mungkin kamu lagi pendekatan dengan seseorang ya Sagittarius ya. Kemudian kamu kayak bingung apakah saya harus investasi ke orang ini atau tidak. Jawabannya di sini Ten of Autumn. Minta dia untuk nikahin kamu, minta kepastian. Nah itu spesifik banget, mungkin gak akan resonate untuk semua orang yang nonton, tapi memang itu yang dianjurkan di sini. Dan kalau memang benar ya, kamu di sini berada di sebuah persimpangan antara kamu ingin melanjutkan hubungan dengan orang ini atau tidak, kemudian orang ini bilang gue nggak bisa nikahin lo gitu ya, misalnya nih, atau kita nggak bisa lanjut nih hubungannya gitu ya, ya udah tinggalin. Itu sarannya. Karena ada seseorang di sini yang sepertinya ngerasa boundaries atau batasan-batasannya dilanggar oleh seseorang di dalam suatu hubungan. Ya, Sagittarius ya. Dan bagi sebagian besar dari kamu, aku ngerasa orang ini nggak akan hesitate gitu ya, atau dia nggak akan ragu untuk nikahin kamu ya, karena di sini ada kartu Ten of Pentacles. Mungkin sebagian dari kamu di sini akan ada yang segera menikah nih dalam waktu dekat ini ya. Mungkin setelah kamu nonton video ini guys. Kita coba nanti klarifikasi kartu Ten of Pentacles itu, dan sarannya adalah balance atau kartu Temperance ya. Guys, di situasi yang kamu hadapi sekarang itu, kamu nggak bisa membuat keputusan dalam kondisi yang emosional. Terlalu sedih, terlalu kecewa, terlalu bahagia, nggak boleh. Apa hubungannya antara kartu balance ini dengan Four of Autumn? Saran-saran yang ku berikan di awal tadi. Misalnya nih, kamu lagi kasihan banget sama keluarga kamu gitu ya. Gue kasihan banget sama dia, misalnya dia kayak banyak hutang, tapi hutangnya itu misalnya kayak judol
atau hutang-hutang yang bersifat konsumtif yang seharusnya dia bisa tanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia harus bertanggung jawabin sendiri. Nah, kamu pengen bantu karena kamu kasihan sama dia. Nah, kamu nggak bisa ambil keputusan hanya karena rasa iba gitu loh. Kamu juga harus memberikan dampak atau memberikan semacam pengajaran gitu ya, sebuah pengaruh yang mungkin akan dimaknai positif oleh individu tersebut kalau misalnya kamu melakukan ini gitu. Itu contohnya ya guys ya. Termasuk juga misalnya kayak di bisnis ya. Kamu di sini mungkin ingin membantu kliennya kamu atau seseorang di sini di lingkup bisnisnya kamu ngerasa kasihan, kamu ngerasa iba, tapi ada hubungan profesional antara kamu dan orang ini yang riskan banget deh kalau misalnya kamu campur adukan antara hubungan profesional dan personal gitu ya. Kayak takut terganggu aja. Nah, sarannya di sini tahan dulu nih Sagittarius. Kamu tidak disarankan, intinya kamu tidak disarankan untuk ambil keputusan ketika kamu sedang emosional. Coba untuk berpikir logis. Oke? Karena mungkin sebagian dari kamu, siapapun yang kamu coba bantu, siapapun yang kamu coba negosiasi di sini dengan orang ini ya, bernegosiasi dengan orang ini misalnya, bukan orang yang sepertinya layak untuk dibantu nih, Sagittarius. Oke, mungkin kamu di sini terhubung dengan sesama Sagittarius, atau bisa jadi dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, kita coba klarifikasi di sini, Sagittarius. Kita mulai dari Four Votum. Kita lihat ya guys. Nah, sih. Bahkan bagi sebagian dari kamu, siapapun pihak yang kamu coba bantu ini, atau siapapun ya pihak yang terhubung dengan kamu ini, yang kamu ada hubungan lah dengan pihak ini atau ada semacam koneksi gitu ya, sempat bikin kamu kecewa atau ada sesuatu di sini yang mungkin kalau kamu membantu orang ini atau melibatkan diri kamu dengan orang ini bakal bikin kamu jadi bermasalah karena ada kartu whip di sini guys, ada potensi konflik atau bisa jadi ada sebuah potensi situasi yang kamu nggak suka lah gitu loh. Jadi tahan diri kamu guys, jangan terlalu emosional ya. Boleh kasihan tapi pada tempatnya. Kamu juga harus logis. Atau kalau misalnya kamu nggak masalah membahayakan diri kamu sendiri kayak Robin Hood gitu ya, malingin barang orang lain demi membantu orang lain, ya nggak masalah. Oke. Tapi di sini bagi kamu yang nggak suka dengan resiko atau belum bisa sekarang untuk mengambil resiko, sarannya di sini tahan diri kamu, ya. Kita lanjut di sini ke asmara, ada Ten of Pentacles. Ada kartu Tree dan Garden, guys. Oke. Jadi gini, guys. Mungkin ya orang yang terhubung dengan kamu ini, mungkin ini kayaknya lebih cocok bagi yang pacaran deh, atau mungkin dalam proses pendekatan. Orang yang terhubung dengan kamu ini, dia punya opsi lain, atau besar potensinya kamu itu di friendzonin sama dia. Ya. Jadi kayak kalau bukan kamu di sini yang mengambil keputusan tegas, ya siapa lagi? Makanya tadi disarankan bagi kamu untuk minta kepastian, khususnya pernikahan. Oke. Karena mungkin sebagian besar dari kamu di sini yang nonton kayaknya kamu pengen sebuah stabilitas ya, dan mungkin juga ada sebagian dari kamu di sini yang akan mendapat kepastian itu. Mungkin juga ada seseorang di sini yang letih, lelah, lesu, lunglai gitu ya, di friendzonin terus atau nggak ada status. Kamu pengen sebuah kejelasan di sini, dan aku ngerasa kamu akan segera mendapat kejelasannya dalam waktu dekat ini. Mungkin setelah nonton video ini guys. Tapi mungkin ada sebagian kecil dari kamu di sini yang kayak akhirnya mendapatkan jawaban yang kamu tunggu-tunggu. Kamu udah terlanjur kayak mati rasa juga mungkin, atau numb gitu ya, udah hambar sama orang ini karena saking lamanya menjalin hubungan tapi nggak dikasih kepastian. Dan akhirnya terbukalah jawabannya, oh aku belum bisa nikah, oh aku nggak into commitment. BS ya. Jadi Ten of Autumn, pastikan kamu di sini tahu nih di mana kamu berdiri di dalam hubungan ini, nggak cuma nungguin tanpa kepastian ya. Kita lanjut di sini ke balance guys. Kita coba lihat ya. Ada kartu Fox dan House.
kan guys, ada kartu house di sini, kemudian ada fox juga. Ini berkaitan erat dengan sesuatu yang bikin kamu merasa nyaman, sesuatu yang membuat kamu ngerasa di rumah, sesuatu yang membuat kamu ngerasa pulang ke sebuah tempat yang benar-benar bikin kamu kayak ngerasa nyaman. Oke. Bisa jadi ini zona nyamannya kamu, keluarga. Nah, kasus-kasus yang aku contohkan tadi bisa jadi memang itu situasinya ya. Kadang sesuatu yang melibatkan keluarga itu memang bikin dilema, guys. Dan mungkin erat kaitannya dengan keputusan emosional. Oke, atau bisa jadi kamu lagi emosional dalam situasi ini dan jangan sampai kamu di sini menyesali keputusan kamu. Kecuali seperti yang aku bilang tadi, ya kamu nggak masalah dengan resikonya. Resikonya apa? Kamu merugi. Kamu di sini mungkin akan terganggu stabilitasnya kamu di sini, Sagittarius, apapun itu maknanya bagi kamu ya. Intinya dalam situasi saat ini kamu tidak disarankan untuk ambil resiko. Ya guys. Apakah itu di dalam hubungan asmaranya kamu dengan seseorang atau keputusan terkait bisnis, karir, atau situasi finansial. Ya. Bisa jadi juga ini kayak teman atau sahabat. Mungkin dia berusaha untuk minjem duit, tapi alasan dia minjem duit tuh nggak masuk akal. Kayak, oh gue tuh pengen bisnis ini gitu ya. Padahal mungkin kamu tahu bisnisnya itu nggak profitable, nggak ada profitnya, jadi besar kemungkinannya bakal rugi dan kamu juga akan ikut kebawa rugi dong. Ntar mungkin dia ganti uangnya lama, atau bisa jadi bahkan dia nggak akan ganti uangnya, kayak itu loh kalau misalnya ini soal pinjam meminjam duit ya guys. Jadi intinya memang hati-hati ya Sagittarius ya dalam mengambil keputusan, jangan terlalu emosional. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.